Episode 19-20. MDPT. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kini mereka sudah sampai di kediaman orang tua Hanan. Kedua orang tuanya menyambut dengan ekspresi datar. "Ma, Pa, ini Alia istri aku," ucap Hanan mengenalkan Alia pada kedua orang tuanya. Pasangan baya itu menatap Alia dari ujung kaki hingga kepala. Dan terdengar tawa kecil dari sang papa. "Jadi dia istri kamu? Di mana keluarganya?" tanya lelaki baya itu tersenyum sinis. "Alia sudah tak mempunyai keluarga, dia adalah yatim piatu," jawab Hanan dengan jujur. "Alia, ayo salam dulu sama papa dan mama," titah Hanan pada istrinya. Alia tidak menuruti malah menatap kedua mertuanya dengan senyum aneh. Dan seketika tawanya pecah. "Hahaha. Dia lucu sekali," Hanan lihat kepalanya botak. "Hahaha." Wanita itu masih tertawa terbahak-bahak menatap ayah mertuanya, yang memang botak di tengah-tengah kepalanya. Hanan dan Hendra saling pandang, mereka tak mampu menyembunyikan senyuman. "Ah, maafkan istri aku, Pak," ucap Hanan merasa sungkan pada ayah dan ibunya. "Dasar orang gila," balas lelaki baya itu segera beranjak meninggalkan mereka, yang masih duduk di ruang tamu. "Sudah, tidak usah pikirkan ucapan papa. Mama paham dengan kondisi Alia," timpal mama berusaha paham. "Terima kasih ya Ma." "Ya sudah, sekarang bawa Alia masuk ke kamar kamu," titah mama. "Kalau begitu aku pamit untuk pulang dulu ya. Kalau kamu butuh bantuan bisa hubungi aku," sambung Hendra yang juga ingin pamit undur dari kediaman sahabatnya. "Baik, terima kasih atas segala bantuanmu Hen," ucap Hanan sembari merangkul sahabat baiknya itu. Setelah Hendra pergi, Hanan segera membawa Alia masuk ke dalam kamar. Wanita itu tak banyak memberontak, ia ikut masuk ke dalam kamar suaminya. "Hanan, buatkan ayunan buat bayiku." Sebentar ya. Anak ibu ingin bobo ayun." "Sebentar ya sayang," celoteh Alia meminta Hanan untuk membuatkan ayunan untuk boneka yang ada di pangkuannya. Hanan tak beranjak, ia menatap istrinya begitu dalam. Sejenak otaknya berpikir apa yang harus ia lakukan. "Hanan, kenapa diam saja? Ayolah, bayiku sudah menangis, lihatlah dia tidak bisa diam." Seru Alia geram melihat reaksi lelaki itu yang tampak acuh. Baiklah, ayo berikan bayimu padaku," pinta Hanan menampung kedua tangannya. Alia semakin memeluk boneka itu dengan erat. "Tidak, aku tidak mau. Kamu tidak boleh mengambilnya dariku." "Buk, buk." Alia kembali memukuli lelaki itu dengan kuat. Hanan hanya tersenyum melihat tingkah istrinya. Ia meraih tangan Alia, lalu mengecup keningnya dengan penuh perasaan sayang. "Cepatlah sembuh, sayang, biar kita bisa membuat berapapun bayi yang kamu inginkan. Kita akan menjaga mereka bersama-sama hingga mereka dewasa," lirih Hanan di telinga Alia. Tak terasa netranya berkaca-kaca saat mengucapkan kalimat itu pada istrinya yang hanya menanggapi dengan pukulan di pundaknya. "Hanan, awas. Kamu kenapa suka sekali P3 luk poluk aku? Aku hanya ingin ayunan untuk bayiku," rengek Alia sembari mendorong tubuh Hanan agar menjauh darinya. "Baiklah, sayang. Aku akan memberikan apapun keinginanmu." Akhirnya Hanan meminta pada Art di rumah itu untuk membelikan ayunan dengan box bayi sekalian. "Ayo sekarang kamu mandi dulu ya," ajak Hanan. Itulah sebabnya kenapa ia ingin menjadikan Alia sebagai kekasih halalnya, karena dia ingin merawat wanita itu lahir dan batin. "Aku tidak mau mandi, aku mau ayunan," rengeknya kembali. "Iya, sekarang mandi dulu, nanti sebentar lagi ayunan bayinya akan datang," bujuk Hanan kembali. "Tapi, bayi aku menangis Hanan." Alia masih menimang bayinya. Sini, biar aku saja yang diemin ya," ucap Hanan mengambil boneka itu sembari menimangnya layaknya seorang ayah yang sedang menidurkan bayinya. "Masya Allah dek, kamu benar-benar membawaku bermain-main dalam halusinasi," lirih pria itu sembari mengusap kepala Alia dengan lembut. Jangan ribut Hanan, dia sedang bobo," balas wanita itu memelankan suaranya. "Baiklah, sekarang kita tidurkan dulu. Nah, ayo kita mandi. Abis itu kamu harus makan biar nanti banyak asinya," bujuk lelaki itu meyakinkan istrinya.
Baiklah, aku akan segera mandi, aku tidak mau lama-lama nanti bayiku bangun. Alia segera melesat masuk ke dalam kamar mandi, dan diikuti oleh Hanan. Namun, mendapatkan penolakan darinya. Kamu jangan ikut, aku bisa mandi sendiri Hanan. Alia mendorong Hanan untuk keluar. Tapi, Alia, pokoknya aku tidak mau kamu ikut masuk. Tolaknya. Hanan hanya menghela nafas dalam. Apakah Alia bisa mandi sendiri? Namun, ia mencoba untuk berpikir positif. Mungkin hanya untuk mandi Alia masih bisa. Hanan duduk di pinggir ran, yang untuk menunggu kegiatan mandi istrinya. Cukup lama ia menunggu, tetapi Alia tak jua kunjung keluar. Dan terdengar tawa Alia di dalam kamar mandi. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Ia melihat Alia keluar dari kamar mandi dengan basah kuyup, pakaiannya juga masih utuh. Busa sabun memenuhi kepala dan tubuhnya. Hanan, aku nggak mau mandi, airnya dingin, ucapnya ingin berjalan keluar. Mau kemana kamu? Hanan segera menggendong tubuh istrinya untuk kembali membawa masuk ke dalam kamar mandi. Hanan, lepasin aku. Wanita itu memberontak sembari memukuli dada Hanan. Namun pria itu tak peduli. Ia segera mengunci pintu kamar mandi. Ayo sekarang mandi. Hanan membuka P4 kain Alia sedikit memaksa sehingga wanita itu menjerit histeris. Jangan. Tolong jangan lakukan itu pada saya, dokter. Lepaskan saya. Pekiknya terduduk sembari melipat kedua lututnya dan menyembunyikan wajahnya di kedua tangannya. Seketika Hanan terkesiap dan melepaskan tangannya. Ia menyadari bahwa Alia sedang trauma atas apa yang dulu pernah ia lakukan. Alia, maafkan aku. Tenanglah. Aku tidak akan pernah menyakitimu, lirih Hanan berusaha untuk menenangkan Alia. Hanan bodoh. Kau lelaki jahat. Menjauh dariku. Pekiknya masih dalam ketakutan. Ayolah Alia, ayo sekarang kita mandi ya, nanti bayi kamu bangun, ucap Hanan seketika membuat Alia menegakkan kepalanya. Bayiku. Baiklah aku akan segera mengambilnya. Alia segera berdiri. Nanti dulu Alia, ayo mandi sekarang, baru boleh menemui bayimu. Kali ini Alia hanya diam saja saat Hanan membuka pakaiannya. Namun, tatapannya kosong menatap jauh ke depan. Hanan membuka P4 kainnya satu persatu sehingga tubuh itu benar-benar P+ los. Hanan menghela nafas panjang, inilah ujian yang akan selalu ia hadapi. Meskipun tubuh itu halal untuk ia sentuh, namun, ia tidak akan tega melakukannya sebelum jiwa istrinya kembali sembuh. Dengan sabar dan menahan segala hasratnya, Hanan memandikan tubuh mulus dan bersih milik istrinya. Alia hanya pasrah saat sang suami memandikannya dan kembali menggendongnya untuk kembali mendudukkan di pinggir ran, yang. Hanan, mana bayiku? Tanya Alia masih menggunakan handuk. Nanti, kamu kenakan pakaian dulu, ucap Hanan sembari beranjak mengambil pakaian ganti Alia yang tadi telah dibelikan oleh Art. Nggak mau, aku mau bayiku, rengeknya tak ingin mengenakan pakaian, sebelum mendapatkan boneka yang sengaja disembunyikan oleh Hanan. Hanan menghela nafas pelan, lalu mengambil boneka itu, dan menyerahkan pada Alia. Setelah mendapatkan mainannya, Hanan kembali mengenakan pakaian wanita cantik itu. Hanan benar-benar mengurus istrinya dengan penuh kesabaran. Ayo duduk sini, sayang, ucap Hanan membimbing Alia untuk duduk di depan meja rias, lalu menyisir rambut panjangnya. Done, kamu cantik sekali dan sangat wangi. Hanan mengecup puncak kepala istrinya dengan sayang, lalu meletakkan dagunya di bahu Alia. Mau makan sesuatu? Tanya Hanan menatap dari pantulan cermin. Alia menggelengkan kepala. Aku tidak mau makan, aku ingin bermain dengan bayiku, ucapnya masih menimang boneka itu. Episode 20. Setelah memberi Alia makan, Hanan meminta pada Bibik untuk menemani Alia sebentar karena dia ingin makan malam bersama kedua orang tuanya. Saat Hanan hendak duduk, ia mendengar suara seorang wanita yang rasanya sudah tak asing lagi. Ternyata benar bahwa wanita itu adalah Nova. Gadis yang selama ini ingin dijodohkan dengannya. Hai, Mas Hanan. Kapan pulang? Sapa wanita itu ikut duduk di samping Hanan. Baru tadi pagi sampai, jawab Hanan seperlunya saja.
Aku turut prihatin ya atas meninggalnya anak kamu dan kondisi istri kamu sekarang, ucapnya dengan senyum yang sulit diartikan. Ya terima kasih, jawab Hanan singkat. Ia segera mengambil makanannya. Saat ingin menyuap, terdengar suara Bibik memanggil nama istrinya. Non Alia, jangan keluar, Non, seru Bibik sembari mengejar langkah Alia yang menuju ruang makan. Sesh, diam-diam. Bayi aku sedang bobo, kamu jangan berisik. Ucap Alia sembari meletakkan telunjuknya di B1 bir meminta Bibik untuk diam. Orang yang ada di meja makan itu menjadikan bahan tontonan. Hanan segera menghampiri istrinya. Namun, saat ia ingin meraih tangan Alia untuk membawanya ke kamar, tiba-tiba Alia berjongkok. Hanan, pipis, hehehe. Wanita itu hanya tertawa cengengesan. Seketika Nova berlari menuju wastafel untuk memuntahkan makanan yang ada di mulutnya. Hanan segera menggendong istrinya untuk membawanya masuk ke dalam kamar. Bik, biarkan saya yang akan membereskan. Tolong sediakan saja kain pel lantai dan sabunnya, ucap Hanan sembari berlalu. Hanan, lepaskan aku. Buk, buk. Alia kembali memukuli Hanan menggunakan boneka yang ada di tangannya. Pria itu membiarkan saja apa yang dilakukan oleh sang istri. Ia segera membawa Alia masuk ke dalam kamar mandi. Ayo buka celana kamu, ucap Hanan membuka setelan piyama yang dikenakan oleh Alia. Nggak mau Hanan, tolak Alia masih memukul tubuh lelaki itu. Alia, ayo bersihkan dulu. Kamu harus ganti celana, ini sudah jorok, ucapnya masih memasok rasa sabar. Buk, buk, buk. Hanan, bedoh-bedoh. Aku tidak mau. Pekiknya sembari memukul bertubi. Cukup Alia. Hanan segera meraih boneka itu dan menyimpan ke dalam lemari, lalu menguncinya. Hiks hiks. Hanan jahat. Aku benci kamu, tangisnya sembari memukuli punggung Hanan dengan tangannya. Hanan menghela nafas dalam sembari meraut wajahnya dengan pelan. Ayo sayang, kita ganti celana dulu ya. Hanan mencoba membujuk. Tapi aku ingin anakku, Hanan, ucapnya dengan tangisan. Iya, aku akan memberikan padamu. Tapi, kamu harus ganti pakaian dulu. Alia hanya mengangguk bak anak kecil yang dijanjikan dengan mainan kesayangannya. Setelah mengurusnya, Hanan segera memberikan obat agar sang istri segera istirahat, karena semenjak datang Alia belum tidur. Hanan, mana bayiku? Pintanya setelah mengganti pakaian dan duduk di atas ranjang. Minum obat dulu ya. Lagi-lagi wanita itu menurut. Setelah minum obat, Hanan kembali memberikan bonekanya. Ayo tidur sini, ucap Hanan sembari memukul sisi tempat tidurnya. Aku tidak mau tidur Hanan. Rengeknya masih fokus dengan mainan yang ada dalam pelukan. Ayo tidurkan bayi kita di sini, aku akan membantumu, bujuk Hanan sembari meraih tangan Alia untuk ikut berbaring. Kini pasangan itu sama-sama berbaring saling berhadapan. Hanan menatap lekat wajah wanita yang telah ia rusak hidupnya. Hatinya perih melihat keadaannya. Sungguh ia tak menyangka bahwa mental Alia tak cukup kuat menghadapi cobaan hidup sehingga membuat jiwanya terguncang. Hanan, aku ngantuk, ucapnya masih membelai rambut boneka yang ada dalam pelukannya. Tidurlah, biar aku saja yang mengurusnya ya, jawab Hanan yang ikut membelai boneka itu. Tak berselang lama Alia sudah terlelap karena obat tidur yang diberikan oleh Hanan. Dengan perlahan Hanan bangkit dan menyelimuti tubuh sang istri dengan nyaman. Dan tak lupa meninggalkan jejak sayang di keningnya. Tidurlah yang nyenyak dek, berharap saat kamu bangun nanti bisa mengingat secara normal. Aku sangat menyayangi kamu, ucap Hanan sebelum beranjak keluar kamar. Hanan kembali keluar kamar, rencananya ia ingin melanjutkan makan yang tadi sempat tertunda. Namun, sebelum itu ia membersihkan bekas urinasi Alia tadi. Pria itu membersihkan dengan telaten. Miris sekali nasib kamu Hanan, beginilah akibatnya melawan kehendak orang tua. Jadinya kamu mendapatkan jodoh salah, ucap sang papa yang telah berdiri di hadapannya. Hanan menatap sejenak, lalu tersenyum senjang. Tidak ada jodoh yang salah, Pak, mungkin Tuhan memberiku cobaan untuk menguji sebesar apa rasa cinta dan sayangku pada Alia, jawab Hanan tegas. Apakah kamu mencintai wanita kurang akal itu? Tanya lelaki baya itu kembali dengan senyum jahatnya.
Jangan katakan istriku kurang akal. Alia hanya mengalami guncangan jiwa. Sentak Hanan tak terima. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Ucap mama menengahi perseteruan ayah dan anak itu. Tanyakan saja pada papa, jika kehadiranku dan Alia di rumah ini tak diharapkan, maka malam ini juga aku bisa keluar dari rumah ini. Balas Hanan yang segera ingin beranjak, tetapi sang mama menahan langkahnya. Hanan, tunggu dulu. Tolong jangan pergi dari rumah ini. Tolong maafkan ucapan papa yang membuatmu tersinggung, ucap mama memohon agar Hanan tak pergi. Hanan hanya menghela nafas dalam, ia mencoba untuk bersabar. Hanan segera menuju kamarnya. Mas Hanan, nggak jadi makan? Tanya Nova yang berpapasan dengannya. Hanan tak menjawab, ia segera masuk ke dalam kamar. Entah kenapa ia merasa tak nyaman dengan kehadiran Nova di rumah itu. Sementara itu di kamar pasangan baya itu sedang cekcok mulut. Berapa kali aku katakan agar papa sedikit bersabar. Jangan gegabah seperti ini. Kita akan menyusun rencana bagaimana caranya menyingkirkan wanita gila itu dari kehidupan Hanan, ucap wanita yang dipanggil mama oleh Hanan. Tapi aku sudah muak melihatnya, Evi, lihatlah anakmu itu seperti lelaki bedoh, sahut Bimo, yaitu ayah Hanan. Biarkan saja Pak, ini hanya untuk sementara waktu. Kita akan mendekatkan Nova dan Hanan kembali. Setelah Hanan merasa nyaman kembali, maka kita akan meminta mereka untuk menikah dan membuang wanita gila itu, jelas Evi meyakinkan suaminya. Pagi ini Hanan menemui Hendra di RS. Ia meminta Hendra membantunya untuk mencarikan psikolog untuk Alia. Han, kenapa kamu memintaku untuk mencarikan psikolog? Bukankah kamu sendiri banyak kenalannya? Tanya Hendra sedikit heran. Aku sudah mencoba untuk meminta bantuan kepada mereka, namun mereka menolak untuk datang ke rumah. Aku ingin psikolog datang ke rumah, dan bisa dijadikan teman untuk Alia. Jika kamu punya teman, aku akan bayar berapapun yang dia minta, ucap Hanan meminta bantuan sang sahabat. Baiklah, akan aku usahakan. Alhamdulillah, terima kasih kawan. Kamu benar-benar orang yang dapat aku handalkan. Hanan menepuk pundak Hendra dengan senyum menawan. Setelah Hanan keluar dari ruangannya, kini Hendra termenung sendiri. Seketika dirinya ingat siapa yang bisa ia minta tolongi. Hendra menghubungi nomor seseorang yang sudah beberapa bulan tak ia hubungi. Assalamualaikum Mas Hen, jawab wanita di ujung sambungan. Waalaikumsalam, apa kabar kamu Resa? Tanya Hendra berbasa-basi. Alhamdulillah aku sehat, Mas, bahkan sangat sehat saat kamu menghubungi aku, jawabnya dengan tawa bahagia. Ya, begitulah wanita itu yang tak pernah bisa marah dan akan selalu bersikap manis pada lelaki yang masih sah sebagai suaminya. Syukurlah. Resa, apakah kamu sibuk? Tidak, kebetulan waktuku luang. Ada apa Mas? Aku ingin kita bertemu, ucap Hendra di ujung sambungan. Tumben banget. Jangan bilang jika pertemuan kita kamu akan membahas perpisahan lagi. Jika itu benar, maka aku tidak akan mau datang, jelasnya dengan tegas. Tidak Resa, aku hanya rindu padamu, jawab Hendra yang membuat mata Resa membulat sempurna.